Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 528. Tetap jahat. Kebetulan monster batu ini baru saja selesai diperbaiki. Kita bisa membiarkannya menguji kekuatannya, kata Yuan Gaohan dengan senyum tipis. Yung Xiao mendengus dingin. Semut-semut itu bahkan tidak layak menghadapi Calabash King Kong. Mereka juga tidak layak untukku. Dengan satu gerakan jari, sambaran petir mengembun di udara. Dalam sekejap, terdengar raungan keras dan Dark Thunder muncul, berdiri di atas kilatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Pergilah, kata Yung Xiao dengan suara lembut. Habisi mereka, tapi jangan sampai ada yang melihatmu. Dia menggerakkan jarinya, dan dalam sekejap, Dark Thunder lenyap ke dalam tablet alam dewa. Yuan Gaohan menghela napas dan tersenyum masam. Dari mana engkau mendapatkan begitu banyak spesies aneh? Katanya. Aku yakin Dark Thunder juga mutan, bukan? Yah, jawab Yung Xiao santai. Ia memang memiliki garis keturunan binatang iblis kuno, tapi sangat tipis. Tanpa banyak bicara, Yung Xiao mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke arah Yuan Gaohan. Yuan tua, ini bahan yang kudapatkan dari kamar dagang awan ungu. Ada juga beberapa batu starlight dan batu vital. Bantu aku menempa beberapa pedang. Yuan Gaohan mengambil tas penyimpanan itu dan memeriksanya dengan saksama. Dahinya berkerut sedikit. Meskipun isinya cukup banyak, bagi seorang ahli sepertinya, tetap saja masih sangat terbatas. Dia mendengus. Kalau saja aku tidak punya batu cahaya bintang, cepat atau lambat jiwaku pasti sudah tersiksa sampai mati olehmu. Yung Xiao menyeringai. Memang, saat ini kita kekurangan sumber daya. Kota ini dikuasai oleh tambang kristal emas api selatan. Jadi para penguasa lokal pasti sangat kaya. Aku berencana meminjam beberapa batu purba dari mereka, satu persatu. Alis Yuan Gaohan berkedut. Dia mendengus dingin. Dengan kekuatanmu sekarang, jangan gegabah. Jika gagal, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Yung Xiao tersenyum, tidak membalas. Yuan tua, perhatikan baik-baik. Pedang yang kubutuhkan bukan senjata biasa tingkat 9. Pernahkah engkau mendengar tentang ilustrasi pedang surgawi? Yuan Gaohan terkejut dan berseru. Gambar pedang surgawi dari istana awan surgawi. Jangan bilang Palace Masterku benar-benar memberimu benda berharga seperti itu. Yung Xiao tertawa kecil. Peta surgawi pedang surgawi adalah salah satu harta karun utama istana Sheng Xiao. Mana mungkin diberikan begitu saja? Tapi aku cukup beruntung bisa melihatnya. Gambar itu terdiri dari 81 pedang surgawi. Dibagi menjadi 7 tingkat, sesuai dengan tahapan kultivasi dari alam Tri-Elemen hingga alam 9 surga. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengendalikan 36 pedang dewa. Adapun 7 keping logam bintang dingin surga utara, bantu aku menempa pedang ke-41 hingga ke-46. 16 pedang surgawi yang terbuat dari besi bintang dingin surga utara. Apa kau pikir Star Iron itu seperti kayu yang bisa kau bentuk sesuka hati? Yuan Gaohan langsung kesal. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, tetap saja tidak mungkin untuk menyempurnakan begitu banyak logam bintang dingin dalam waktu singkat. Kau sendiri sudah melihat logam Tenshou tadi. Bahkan api surgawimu yang level 10 pun kesulitan untuk menempanya. Yung Xiao menghela napas. Lupakan saja. Aku sebenarnya ingin mengajarimu cara mengendalikan api Phoenix yang sebenarnya, tapi kurasa engkau tidak tertarik. Apa? Kau bersedia memberikanku api Phoenix yang sebenarnya? Mata Yuan Gaohan membelalak penuh kegembiraan. Dia langsung bergegas mendekat meraih tangan Yung Xiao. Pergi sana. Yung Xiao mengibaskan tangannya dengan kesal. Bahkan jika aku memiliki ilustrasi pedang surgawi yang lengkap, itu tetap tidak lebih berharga dari api Phoenixku yang sebenarnya. Aku hanya mengizinkanmu mengendalikan api surgawi di dalam tablet alam dewa. Pikirkan sendiri manfaat yang bisa kau dapatkan darinya. Sudah kuduga, tidak mungkin ada hal yang semudah itu, keluh Yuan Gaohan. Kau ingin aku membantu menyempurnakan 16 senjata tingkat 9 hanya demi merasakan kekuatan api surgawi. Kau tahu, harga yang harus kubayar untuk ini tidak murah. Tidak mahal sama sekali.
jawab Yung Xiao dengan santai. Bahkan, jika engkau menyempurnakan 160 senjata sekalipun, itu belum tentu bisa meningkatkan pemahamanmu tentang dao alkimia. Tapi, api surgawi tingkat 10 ini berbeda, kau tahu. Lagi pula, bukankah tujuanmu membantuku pulih ke puncakku? Ekspresi pahit muncul di wajah Yuan Gaohan. Jika dia bisa merasakan dan mengendalikan kekuatan api surgawi tingkat 10, itu pasti akan sangat membantu pemahamannya tentang hukum tingkat ke-10. Namun, jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain yang lebih baik. Baiklah, aku akan mencobanya. Lagi pula, aku hanya tubuh roh Starlight urutan ke-8. Bahkan jika aku memiliki api suci Phoenix, aku mungkin tetap tidak bisa menyempurnakan senjata tingkat 9, apalagi besi bintang dingin surga utara. Lakukan saja yang terbaik, kata Yung Xiao tenang. Aku akan meminta Gu Yuesheng membantumu. Bocah itu cukup berbakat, dan dia layak untuk dilatih. Kemudian, mereka berdua duduk berhadapan. Yung Xiao langsung menanamkan sebagian dari kekuatan aturan tablet alam dewa ke dalam lautan kesadaran Yuan Gaohan melalui indera dewanya. Karena Yuan Gaohan hanyalah jiwa murni, dia dapat menerimanya dengan mudah dan segera memasuki kondisi pemahaman diri. Tak ingin mengganggunya, Yung Xiao berbalik dan berjalan pergi. Saat melangkah, dia merasakan hembusan angin berdenyut di bawah kakinya. Pikiran ketuhanannya bergerak, dan tiba-tiba angin astral yang dingin menyembur keluar dari celah tanah di hadapannya. Kekuatan aturan nahan angin itu di udara membuatnya berkibar dengan keras. Angin astral ini liar dan gelisah. Dahulu, arusnya sempat melonjak terlalu deras ke dalam prasasti dan akhirnya ditekan oleh api Phoenix sejati serta elemen bumi. Dengan gerakan ringan tangan kanannya, Yung Xiao mengeluarkan mata surgawi primordial yang rusak. Dia membungkusnya dengan api Phoenix, lalu melemparkannya ke dalam angin astral purba. Perbaiki. Beberapa segel tangan melesat dari jarinya dan masuk ke dalam angin astral secara bersamaan. Sambil merapal mantra di udara, dia langsung menggunakan angin astral dan api Phoenix untuk menyempurnakan mata surgawi abadi. Metode penyempurnaan artefak mistik atau teknik penempaan tubuh fisik seperti ini sebenarnya umum di benua ini. Namun, cara Yung Xiao melakukannya berbeda dari yang lain, jauh lebih unik dan tidak lazim. Mata surgawi primordial yang sedang dia sempurnakan bukanlah artefak tingkat tinggi. Jika memiliki bahan yang cukup, harusnya bisa diperbaiki dengan mudah. Tapi tiba-tiba, sebuah gagasan muncul di benaknya. Bagaimana jika dia mencoba menggabungkan kekuatan dua elemen ini secara langsung? Jika berhasil, kekuatan mata surgawi primordial akan meningkat pesat. Di dalam sekte biduk, langit di atas halaman kecil tempat para seniman bela diri keliling menetap telah berubah gelap dan sunyi. Di udara, lebih dari selusin pembudidaya berkumpul dalam sebuah lingkaran kecil. Mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan serius, sementara tatapan dingin mereka sesekali melirik ke bawah. Di antara mereka, seorang pria berjubah abu-abu tampak mencolok. Tubuhnya lebih tinggi dibanding yang lain, dan kedua tangannya yang kurus berwarna kuning layaknya dahan mati. Pembuluh darahnya yang menonjol tampak dialiri oleh cairan hitam pekat, seolah darahnya telah tercemar oleh racun. Dari sikapnya, jelas dia adalah pemimpin kelompok ini. Dengan lengan bersilang di dada, jemari panjangnya terus-menerus mengetuk lengannya sendiri, menandakan bahwa dia tengah berpikir dalam. Berpindah posisi dan mengendalikan elemen api, gumamnya pelan. Dari apa yang kau katakan, itu memang terdengar seperti kemampuan seorang alkemis tingkat tinggi. Terutama teknik berpindah posisi itu, hanya seseorang dengan kultivasi tingkat ke-7 dalam alkimia yang bisa melakukannya. Orang yang berdiri di depannya, seorang pria yang sebelumnya mengendalikan ular pasir bumi, tampak terkejut. Pemimpin, jadi di antara mereka ada seorang alkemis hebat. Pria berjubah abu-abu itu menggeleng pelan. Dengan suara serak, dia menjawab, "Aku tidak bisa memastikan. Tapi aku ingat senjata milik gadis gendut dan wanita berpakaian istana yang kau sebutkan tadi. Salah satunya adalah mutiara pengumpul petir. Dan yang satunya adalah kipas kiok 100 helai,
senjata tingkat mendalam yang dulu terkenal di Sekte Kalajengking Utara. Ketika Sekte Kalajengking Utara terpecah menjadi Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi, sekelompok kecil dari mereka meninggalkan kota Nanhuo dan bergabung dengan Sekte Angin di kota Yufeng. Mendengar itu, selusin seniman bela diri di sekelilingnya saling berpandangan, jelas terkejut. Pria yang mengendalikan ular pasir bumi bahkan lebih tercengang. Jadi mereka berasal dari Sekte Angin Suci. Bukankah Sekte Angin Surgawi memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dan hujan di kota Yufeng? Kenapa mereka datang ke kota Nanhuo dan mulai bersekongkol? Apa mereka mengincar sesuatu? Tepat sekali, tatapan pria berjubah abu-abu itu menjadi tajam. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama dengan kita, mendapatkan harta karun Sekte Kalajengking Utara. Dia melirik ke bawah dengan penuh perhitungan. Di antara 5 orang itu, Xiao Wei seharusnya bisa diatasi dengan mudah. 2 lainnya juga bukan ancaman besar, terutama pemuda itu. Tapi ada 1 orang yang perlu kita perhatikan, pria berjanggut itu. Dia kemungkinan besar seorang alkemis hebat. Sambil menyeringai dingin, dia menambahkan, entah dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri, atau dia memiliki sekutu yang bersembunyi dalam kegelapan. Tapi apapun alasannya, kita tidak bisa membiarkan mereka bergerak bebas. Bunuh siapapun yang bisa dibunuh, dan tangkap yang tidak bisa. Oh, dan satu hal lagi, pastikan 2 orang dari Sekte Kalajengking Utara itu tetap hidup. Kita perlu memastikan tidak ada informasi yang kita lewatkan. Mungkin ada sesuatu yang berguna di antara mereka. Ya, lebih dari 10 pembudidaya langsung mengiyakan perintah tersebut. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat turun dari langit, langsung menuju halaman kecil di bawah. Para murid Sekte Biduk yang bertugas menjaga halaman itu segera menyadari kedatangan mereka. Salah satu dari mereka langsung berseru dengan panik, "Tidak beres, ada musuh." Namun, sebelum dia sempat mengatakan lebih banyak, seorang murid lain yang bertubuh lebih besar langsung mencekiknya dan membentak dengan marah, "Diam bodoh! Apa kau tidak melihat siapa mereka? Itu semua orang-orang yang dibawa kembali oleh tetua Sima tempo hari. Kau mau cari mati?" Wajah murid itu memerah karena kehabisan napas. Ia buru-buru mengangguk, dan barulah cengkeraman di lehernya dilepaskan. Semua tetap tenang, tidak ada yang terjadi di sini, ujar murid bertubuh besar itu dengan dingin. Besok pagi, pergilah ke kota api selatan dan cari beberapa pengrajin untuk memperbaiki halaman ini. Setelah itu, beberapa murid Sekte Biduk duduk bersila, menutup mata, dan mulai berkultivasi. Mereka menutup telinga terhadap dunia luar, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang mungkin terjadi. Siapa kalian? Xiao Wei adalah orang pertama yang menyadari kehadiran para pembudidaya itu. Dia segera melesat keluar dari kamarnya. Tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, seorang lawan langsung menghantamnya dengan satu telapak tangan. Blar! Tubuhnya terpental keras, menembus dinding rumah, dan terlempar puluhan meter jauhnya sebelum akhirnya jatuh berguling-guling di tanah. Di 2 kamar lainnya, pria gemuk berbadan bulat serta wanita berpakaian istana juga segera bergegas keluar. Mereka berdiri saling membelakangi, mata mereka penuh kewaspadaan. Namun dalam sekejap, lebih dari 10 orang telah mengepung mereka. Suasana di halaman kecil itu mendadak menjadi tegang. Kalian berdua, apakah kalian sisa-sisa Sekte Kalajengking Utara yang berasal dari Sekte Angin Suci? Salah satu pria di antara mereka bertanya. Mata pria gemuk itu melebar, ekspresinya penuh keterkejutan. "Siapa kalian sebenarnya?" bentaknya. Dia dan wanita berpakaian istana itu sama-sama terkejut. Mereka tahu bahwa setelah mengungkap kekuatan mereka hari itu, masalah pasti akan datang. Namun, mereka tak menyangka akan secepat ini. Dan lebih buruk lagi, identitas mereka langsung terbongkar hanya dengan satu pertanyaan. Seperti yang kuduga, tangkap mereka. Pria yang berbicara tadi menyeringai dingin. Begitu melihat reaksi mereka, dia langsung yakin bahwa dugaannya benar. Tanpa ragu, dia mengayunkan tangannya sebagai tanda perintah. Sekejap kemudian, lebih dari 10 seniman bela diri melepaskan aura mereka sekaligus.
Tekanan yang mereka hasilkan begitu besar hingga menciptakan gemuruh petir yang teredam, menyebabkan ruang di sekeliling halaman bergetar hebat. Para pembudidaya gelandangan yang berkeliaran di sekitar halaman terkejut mendengar suara itu. Banyak dari mereka buru-buru melesat ke udara, ingin melihat apa yang terjadi. Namun, begitu merasakan tekanan yang mencekam, mereka langsung mengubah pikiran dan memilih melarikan diri sejauh mungkin. Tak satu pun yang berani mendekat atau mencampuri urusan ini. Sementara itu, dua pria dari kelompok penyerang langsung bergegas menuju kamar Yung Xiao dan pria berjanggut. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking dari dalam kamar Yung Xiao, diikuti oleh tangisan kesakitan seorang prajurit. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.